Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita dengarkan renungan untuk hari ini yang tertulis dari 1 Samuel 7 ayat 3. Dikatakan demikian, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para astroyet dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya. Makanya kamu lepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pernahkah kita salah jalan? Pernahkah kita ketika mengendarai kendaraan kita tersesat dan salah arah? Saya pernah mengalami salah jalan ketika mengendarai kendaraan. Saya merasa sok tahu, tidak butuh bantuan orang lain untuk bertanya, dan akhirnya saya tersesat jauh 30 km dari tempat tujuan saya. Dan akhirnya saya capek sendiri, saya lelah sendiri, dan menyesal saya tidak meminta bantuan supaya saya tetap di arah jalan yang tepat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apakah kita sebagai orang Kristen juga pernah salah langkah? Atau pernahkah kita salah mengambil sikap dan keputusan di tengah-tengah kehidupan kita? Setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya salah melangkah, salah jalan arah kehidupan, salah mengambil keputusan, dan juga salah mengambil jalan apa yang harus ditempuh. Bahkan anak Tuhan sekalipun pasti akan pernah berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan berbuat kejahatan. Seperti contoh, ada anak Tuhan yang mencuri uang orang lain, akhirnya ia harus mendekam di penjara. Akibat di penjara, anak dan istrinya harus menderita kesusahan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita ketahui bahwa pada saat itu bangsa Israel lebih memilih raja yang lain yang tidak mengenal Allah. Dan akhirnya akibat dari memilih raja yang tidak mengenal Allah, mereka menderita. Mereka salah jalan, mereka salah mengambil keputusan dalam hidupnya. Hari ini kita diingatkan melalui 1 Samuel 7 ayat 3 agar kita setiap orang harus mampu berbalik ke jalan Tuhan. Kalaupun selama ini kita hidup dalam dosa dan kejahatan, misalkan kita suka berbuat bohong, mencuri, dan lain-lain, dan akhirnya hidup kita menderita. Tetapi sebagai umat Kristen, kita harus mampu mengambil sikap untuk kembali ke jalan Tuhan, sehingga kita memperoleh berkat dari Tuhan, mendapatkan sukacita dan kebahagiaan. Kita diingatkan melalui pengalaman dari bangsa Israel. Kalaupun selama ini kita melakukan dosa dan kesalahan dan kejahatan, maka Tuhan Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tuhan menanti kedatangan kita kembali ke jalan Tuhan. Karena itu jangan keraskan hati kita untuk kembali ke jalan Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan pertobatan orang fasik. Sehingga hidup kita penuh dengan berkat, kebahagiaan, dan sukacita. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa setiap manusia pasti mengalami salah jalan dan juga melakukan dosa dan kejahatan. Tapi Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini menyapa kami bahwa Tuhan Maha Pengampun. Tuhan menerima orang-orang yang mau kembali ke jalan Tuhan. Karena itu Tuhan, apapun dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat selama ini, kiranya Tuhan mengampuni dan juga mengasihi kami.
karena kami mau kembali ke jalan Tuhan, mau mengikuti Tuhan. Karena itu berkati Tuhan, berikan kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu agar kami mampu melakukan segala firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.